warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa kejiwaan. Nah, mengapa video pembahasan ini penting untuk teman-teman simak? Karena akan ada beberapa topik menarik yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu faktor tentang kejiwaan. Kemudian jenis-jenis peristiwa kejiwaan, dampak kejiwaan, tanda-tanda gangguan kejiwaan, dan pencegahan serta penanganannya. Namun sebelum itu, kita akan membahas tentang apa sih itu kejiwaan dan kaitannya dengan kesejahteraan mental. Nah, kejiwaan itu merujuk pada aspek-aspek psikologi, emosional, dan mental individu, termasuk bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku mereka. Ini itu mencakup pengalaman dan keadaan batin seseorang yang merupakan bagian penting dari identitas dan kesejahteraan manusia. Kejiwaan dan kesejahteraan itu memiliki keterkaitan. Kejiwaan yang sehat seperti memiliki pemikiran yang positif, emosi yang seimbang, dan kemampuan mengatasi stres itu dapat mendukung kesejahteraan mental yang baik. Sebaliknya, masalah kejiwaan seperti depresi atau kecemasan itu dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental seseorang. Ya, adapun beberapa faktor penyebab kejiwaan itu meliputi yang pertama itu faktor genetik. Ada faktor keturunan yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena gangguan kejiwaan jika ada riwayat keluarga dengan gangguan yang serupa. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan. Stresor lingkungan seperti kejadian traumatis, konflik interpersonal, atau ketidakstabilan lingkungan itu dapat berperan dalam mengembangkan gangguan kejiwaan. Kemudian selanjutnya kimiawi otak. Ketidakseimbangan zat kimia otak seperti neurotransmitter itu dapat meningkatkan peran dalam beberapa gangguan kejiwaan seperti depresi atau skizofrenia. Kemudian faktor kognitif. Nah, cara individu berpikir dan merespon terhadap situasi tertentu itu juga dapat berperan dalam mengembangkan gangguan kejiwaan seperti gangguan kecemasan. Kemudian situasi. Peristiwa-peristiwa kehidupan yang meresahkan seperti kehilangan pekerjaan, perceraian, dan kematian seseorang yang dicintai itu juga dapat memicu gangguan kejiwaan. Kemudian kondisi kesehatan fisik. Nah, beberapa kondisi kesehatan fisik seperti penyakit kronis atau gangguan tidur itu juga dapat berkontribusi pada masalah kejiwaan. Selanjutnya penyalahgunaan zat. Penggunaan substansi seperti alkohol atau narkoba itu dapat menyebabkan atau memperburuk gangguan kejiwaan. Selanjutnya faktor sosial dan kultural. Nah, norma sosial, tekanan budaya, dan stigmatisasi sosial itu dapat mempengaruhi perkembangan dan penanganan gangguan kejiwaan. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa penyebab kejiwaan itu seringkali bersifat multifaktorial. Dan setiap individu itu dapat memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis peristiwa kejiwaan gitu kan? Yang pertama, itu ada depresi. Nah, terkait dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat dalam beraktivitas, perubahan pola tidur dan makan, serta pemikiran yang negatif. Kemudian yang kedua, kecemasan. Nah, ini tuh mencakup gangguan kecemasan umum, kecemasan sosial, dan gangguan panik dengan gejala seperti kegelisahan berlebih, ketegangan, dan serangan panik yang tiba-tiba. Kemudian skizofrenia. Nah, gangguan mental yang melibatkan gangguan pemikiran, persepsi, dan perilaku seperti halusinasi dan delusi. Kemudian selanjutnya gangguan bipolar. Nah, ini itu melibatkan perubahan mood yang ekstrim dan depresi atau perasaan sedih yang rendah gitu. Kemudian selanjutnya gangguan makan, termasuk anoreksia nervosa atau kekurangan makan atau makan berlebih dan muntah, dan gangguan makan lainnya. Kemudian gangguan kepribadian seperti gangguan kepribadian borderline, antisosial, dan yang melibatkan pola perilaku dan interaksi sosial yang tidak sehat. Kemudian stres traumatik. Nah, setelah mengalami peristiwa traumatis seperti pelecehan, kecelakaan, atau perang, individu itu dapat mengalami stres berkepanjangan. Kemudian selanjutnya gangguan obsesif kompulsif. Nah, terkait dengan pemikiran obsesif dan tindakan kompulsif yang berulang. Kemudian gangguan kecanduan. Nah, ini tuh terkait dengan perilaku adiksi seperti alkoholisme dan narkoba atau perjudian. Kemudian gangguan-gangguan stres pasca traumatis seperti psikologis yang terjadi setelah pengalaman traumatis.
Kemudian gangguan kepribadian multi tipe itu gangguan ketika individu itu memiliki lebih dari satu kepribadian dalam satu diri. Nah, setiap jenis peristiwa itu memiliki karakteristik dan gejala yang berbeda-beda dalam penanganannya. Lalu, apakah kejiwaan itu memiliki dampak? Nah, gangguan kejiwaan dan masalah kejiwaan itu dapat memiliki dampak yang signifikan pada individu dan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, beberapa dampaknya itu meliputi yang pertama, gangguan fungsi sehari-hari. Individu dengan gangguan kejiwaan itu mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas rutin, pekerjaan, atau kegiatan sosial lainnya. Kemudian yang kedua itu pengaruh pada kesehatan fisik. Nah, beberapa gangguan kejiwaan itu dapat berdampak pada kesehatan fisik, seperti gangguan tidur, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan resiko kesehatan fisik yang lebih tinggi lainnya. Kemudian selanjutnya isolasi sosial. Kecenderungan untuk menjauh dari interaksi sosial dan hubungan itu dapat menyebabkan isolasi sosial yang berdampak pada dukungan sosial dan kualitas hidup. Kemudian selanjutnya kualitas hidup yang menurun. Nah, gangguan kejiwaan itu dapat merusak kualitas hidup dan kebahagiaan individu, terutama jika tidak ditangani dengan baik. Nah, selanjutnya keterlambatan dalam prestasi dan pribadi dan profesional. Nah, gangguan kejiwaan itu juga dapat menghambat prestasi dan profesional seseorang. Gangguan pendidikan, pekerjaan, dan pencapaian tujuan hidup. Kemudian selanjutnya resiko kehidupan atau kesehatan. Nah, beberapa gangguan jiwa seperti depresi berat itu dapat meningkatkan resiko perilaku merusak diri atau bahkan sampai bunuh diri. Selanjutnya kredibilitas hubungan. Nah, gangguan kejiwaan juga dapat menempatkan tekanan pada hubungan interpersonal, termasuk hubungan dengan keluarga dan persahabatan. Kemudian selanjutnya biaya ekonomi. Nah, perawatan kejiwaan dan hilangnya produktivitas itu dapat mengakibatkan biaya ekonomi yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Kemudian selanjutnya stigmatisasi. Nah, terkadang individu dengan gangguan kejiwaan itu menghadapi stigmatisasi sosial yang dapat menambah beban emosional mereka. Selanjutnya gangguan keseimbangan tubuh. Nah, gangguan kejiwaan itu juga dapat mengganggu keseimbangan hidup dan kesejahteraan holistik seseorang. Nah, penting untuk kita ingat bahwa banyak gangguan kejiwaan dapat diobati dan dikelola dengan baik dengan perawatan yang tepat, termasuk dukungan medis, psikoterapi, dan perubahan gaya hidup. Kemudian, bagaimana cara kita mengenali seseorang yang sedang terkena gangguan jiwa? Nah, berikut adalah tanda-tanda gangguan jiwa secara umum. Yang pertama itu perubahan mood. Perubahan mood yang ekstrim seperti perasaan sedih yang berlebihan, euforia yang tidak wajar, atau suasana hati yang labil. Kemudian perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku yang signifikan termasuk isolasi sosial, penarikan diri, atau perilaku impulsif yang tidak terkendali. Kemudian perubahan pikiran. Pikiran obsesif, delusi, atau ketidakmampuan untuk berfokus dan berpikir jernih. Kemudian perubahan fisik. Nah, gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis seperti sakit kepala, gangguan tidur, atau masalah pencernaan. Kemudian kecemasan atau ketegangan yang berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan, ketegangan, atau serangan panik yang sering terjadi. Kemudian kehilangan minat dan kegairahan. Nah, seseorang yang kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya diminati dan kehilangan motivasi. Kemudian perubahan berat badan. Nah, perubahan berat badan yang signifikan tanpa penyebab fisik yang jelas itu juga merupakan tanda-tanda. Kemudian perasaan putus asa atau putus harapan. Nah, perasaan putus asa, kehilangan harapan, atau pikiran tentang bunuh diri. Nah, itu juga parah itu. Kemudian kehilangan keseimbangan emosi. Nah, kesulitan mengendalikan emosi, seringkali dengan ledakan amarah atau dengan air mata yang tiba-tiba. Kemudian gangguan tidur. Perubahan dalam pola tidur seperti insomnia atau tidur yang berlebihan. Kemudian perubahan dalam pola makan. Perubahan dalam pola makan seperti perubahan nafsu makan atau makan yang berlebihan. Kemudian perasaan gelisah atau takut. Nah, perasaan konstan gelisah atau takut atau was-was. Nah, penting untuk kita ingat bahwa tanda-tanda ini itu dapat bervariasi tergantung pada jenis gangguan jiwa. Dan bukan semua orang akan mengalami semua tanda-tanda ini. Lalu bagaimana solusinya? Nah, lakukan pencegahan dan penanganan segera. Pencegahan dan penanganan peristiwa-peristiwa kejiwaan itu meliputi berbagai pendekatan, termasuk peran pendukung sosial. Pertama, kita akan bahas tentang pencegahan. Nah, yang pertama itu pendidikan kesehatan mental. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan mental dan cara mengidentifikasi tanda-tanda masalah kejiwaan. Kedua, mengurangi stres. Mengolah stres dengan olahraga, meditasi, atau teknik relaksasi.
Kemudian keseimbangan hidup, memastikan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan waktu luang. Kemudian jaringan sosial, membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat dan mendukung. Kemudian kurangi stigmatisasi, mengedukasi masyarakat tentang masalah kejiwaan dan mengurangi stigma terhadap mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian selanjutnya penanganan. Yang pertama ada konsultasi profesional dengan menghubungi seorang profesional kesehatan mental untuk evaluasi dan perawatan yang tepat. Kemudian terapi psikologis, terapi kognitif perilaku, terapi percakapan, dan terapi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kemudian selanjutnya obat-obatan. Penggunaan obat-obatan jika diperlukan, seperti dalam pengobatan gangguan jiwa tertentu. Kemudian perubahan gaya hidup, meningkatkan pola tidur, aktivitas fisik, dan nutrisi yang sehat. Kemudian dukungan sosial, dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas itu dapat membantu pemulihan. Ini termasuk mendengarkan, memberikan dukungan emosional, dan membantu dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian pemantauan teratur dengan mengikuti perawatan yang diresepkan oleh profesional kesehatan mental dan menjalani pemantauan. Dan masih banyak lagi solusi penanganan lainnya.